perspektifnya, karena latar belakang yang berbeda tadi. Bapak Presiden terpilih menyampaikan konstelasi global, ada tentang geopolitik, ada tentang kondisi ekonomi global, ada tentang mazhab-mazhab mengelola negara, dan beliau menanamkan, menyampaikan, dan menggarisbawahi kepada kita tentang seni mengelola negara secara handal, atau seni keterampilan mengelola negara, begitu ya. Nah, karena itu pembekalan hari ini arahnya adalah satu, menyamakan frekuensi. Yang kedua juga menekankan prioritas apa yang akan dijalankan oleh pemerintahan ini ke depan, dan mendengar tadi berbagai narasumber, ada yang berbicara tentang pemberantasan korupsi dari perspektif internasional, kemudian the future of artificial intelligence AI, kemudian ada juga yang menyampaikan kisah sukses pertumbuhan ekonomi yang impresif di Dubai. Jadi kami satu hari ini dibukakan perspektifnya, disamakan frekuensinya, dan kita lebih memahami apa yang diinginkan oleh Presiden terpilih, kira-kira begitu. Kalau dari Mas Gibran ada pesan atau yang disampaikan juga nggak? Mas Gibran tidak menyampaikan pernyataan, ya, tetapi Mas Gibran ikut mengikuti tadi. Kang, tadi kan ada Presiden terpilih kan sempat meninggalkan Hambalang nih tadi siang gitu. Tapi sebelumnya memang sempat memberikan arahan di paginya atau gimana? Ya itu tadi. Ya, acara dibuka dengan ucapan selamat ulang tahun kepada Bapak Presiden terpilih, dan Presiden secara bergurau menyampaikan bahwa terima kasih semua telah mengingatkan bahwa saya hari ini sudah berusia 73 tahun, kira-kira begitu. Kenapa Mas Gibran tadi pulang lebih dulu? Saya kurang paham. Ya, surprise ucapan nyanyi selamat ulang tahun. Gitu. Terkait Mas Gibran yang pulang lebih dahulu, kenapa? Mas tadi ada Mbak Zita tadi ditunjuk sebagai apa sih? Ya, Ibu Zita sebagai insya Allah Wakil Menteri Pariwisata. Ya. Materi komunikasi juga ya? Gimana? Yang dibahas apa Mas Bima? Materi komunikasi di dalam tadi. Tadi bagaimana cara menghadapi jurnalis, bagaimana mengkomunikasikan program-program. Jadi lengkap tadi, betul-betul paket lengkap. Bicara ekonomi, bicara teknologi, bicara ekonomi, bicara media. Jadi pembakalan yang luar biasa. Gitu ya. 50-an lah. Ya, saya kira lengkap ya, tidak ada tidak hadir. Tidak ada yang tidak hadir, semuanya saya kira hadir. Ya, tapi beberapa kan tidak saya lihat juga, seperti Mas Raffi Ahmad, Gus Miftah tidak saya lihat. Mungkin tugasnya berbeda. Tugasnya berbeda. Pematerinya siapa aja nama-nama pemateri? Pematerinya itu teman-teman bisa lihat sendiri, sebetulnya ada silabusnya kan. Pematerinya dari internasional semua. Yang tadi saya bilang berbagi pengalaman di Dubai, bicara tentang AI, korupsi, yang lain-lain itu semua pemateri dari internasional. Ya. Pak, materi yang paling menarik untuk Bapak sendiri apa, Pak? Semuanya menarik, nggak ada yang nggak menarik ya. Menghadapi media menarik, masa depan AI menarik ya, semuanya menarik, nggak ada yang nggak menarik, dan semuanya penting. Kang Bima, ini dibilang ini transisi terbaik karena sudah disiapkan jauh-jauh hari. Kita melihat begitu, ini persiapannya sistematis, terstruktur, matang, dan yang paling penting adalah menyamakan frekuensi dari latar belakang yang berbeda tadi. Jadi frekuensi kita disamakan dengan latar belakang yang berbeda, paham apa yang ditargetkan tadi. Karena menurut Presiden terpilih, yang perlu kita kuatkan adalah kebersamaan elit gitu. Makanya kalau orang bilang ini kabinet gemuk, ya memang ini adalah kabinet yang berusaha mengakomodasi semua. Yang penting sekarang kan strukturnya, fungsinya, koordinasinya, kolaborasinya itu bisa dilakukan dengan baik. Oke? Materi yang menghadapi jurnalis itu maksudnya seperti apa sih Pak? Apakah untuk memberikan... Tadi disuguhkan berbagai macam contoh ya, bagaimana Boris Johnson menghadapi media, bagaimana kepala negara yang lain begitu ya, ada contoh yang buruk, ada contoh yang baik. Saya kira ini awal yang baik ya. Presiden terpilih ingin kita semua ramah, friendly terhadap media, menyampaikan sesuatu secara jelas, terukur, dan dengan data, kira-kira begitu, dengan data. Jadi tidak boleh menghindar lah. Jadi kalau Wapres terpilih ikut menyimak presentasi itu nggak? Soal komunikasi itu? Ya tadi saya lihat Pak Gibran juga hadir ya. Fokus duduk paling depan malah. Kenapa pulang dulu? Oh, saya nggak paham, Oke, terima kasih. Bagaimana? Yang Nilo tadi. Oh iya, dengan Nilo. Nilo juga. Itu wamen juga ya, Pak? Ya sepertinya salah satu wamen, tapi posisinya saya kurang paham. Gimana? Ya disampaikan juga bahwa nanti setelah pelantikan, kita semua akan lanjut lagi pembekalan, pemantapan.
Ya saya kira kalau di sini kan menyamakan frekuensi, tapi di Magelang itu menyamakan chemistry. Setelah pelantikan, Cukup ya. Ya, tadi update terbaru dari Hambalang. Bima Arya menyebutkan beberapa poin terkait pembekalan hari ini. Dan sebelum kita lanjutkan dialog bersama Pak Syarif dan juga Pak Peter, kami mohon maaf di sela sebentar ya Pak Syarif dan Pak Peter. Kita ke informasi terkait prediksi Wakil Menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Beberapa di antaranya peserta yang mengikuti pembekalan di Hambalang, yaitu Kamis 17 Oktober hari ini. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu ada Marsikal Madya TNI Purnawirawan Doni Ermawan. Ini Purnawirawan TNI AU ya. Akan menjadi nantinya posisinya pun belum kita tahu. Tapi kalau untuk Ibu Veronica Tan, pengusaha, sudah mungkin hampir 80% akan menjadi Wakil Menteri PPA. Selanjutnya Ripka Haluk PJ Gubernur Papua Tengah. Ini diprediksi juga akan menduduki posisi Wakil Menteri di kabinet ini. Dan yang terakhir di slide ini ada Ludwig F. Paulus, politikus Golkar, juga akan menjadi salah satu wakil menteri nantinya. Dan selanjutnya kita akan kembali lagi ke lapangan, kita akan ke Hambalang melihat update terbaru. Tentunya saya atas nama wartawan atau rekan-rekan media, rekan-rekan media mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih. Semoga panjang umur, ya, diberi kesehatan, kekuatan, dilindungi untuk sama-sama membawa kita, ya, rekan-rekan media, dan tentunya bangsa Indonesia ini menyongsong Indonesia maju. Nah, kembali. Kalau itu tadi kabarnya Pak Aceh, Kang Aceh juga ikut pelatihan, itu ingin Ya, menjadi apa ya? enggak, ini dulu nih, kita cerita dulu proses nih, belum. Jadi proses itu awalnya dibuka oleh Pak Prabowo langsung, Presiden terpilih, dan beliau membahas tentang bagaimana sejarah bangsa ini terbentuk dengan konflik-konflik yang terjadi. Kemudian beliau kaitkan juga dengan situasi di luar, ya, artinya situasi internasional, dan beliau menyampaikan tentang bagaimana negara itu mengatasi, atau kemampuan negara itu mengatasi masalah ini. Ada 4 yang beliau sampaikan, dan itu menjadi pegangan kita semuanya tentunya. Nah, apa yang diberikan, kita telah mendapatkan pembekalan terkait dengan situasi global. Ini penting karena situasi global ini juga berpengaruh pada kondisi nasional. Kemudian masalah geopolitik, ya, itu penting. Apa yang terjadi di Ukraina, kemudian di Timur Tengah, tentunya mempengaruhi langkah-langkah kita ke depan, ya. Kemudian kita juga diberi pembekalan masalah teamwork. Nah, ini juga penting. Sebenarnya ini bukan outbound, ya. Tetapi karena kita dikasih kegiatan yang sama dengan tujuan yang sama, ya, akhirnya kita saling mengenal antara para wakil ketua badan dengan wakil menteri, ya. Itu bagus, ya. Kalau boleh singkat Bapak. Jadi tadi ada perkenalan. Jadi gitu ya, nanti Pak, ya? tadi Pak Prabowo memang lebih fokus concernnya di kebijakan geopolitik gitu ya? Secara garis besar aja Pak Ludwig. Tentang itu juga, tentang tentang geopolitik yang pengaruhnya kepada strategi nasional. Beliau itu nanti yang akan kita harus tempuh. Kang Gitu. Aceh nih Pak Ludwig. Nah, Tadi memang hadir. Tadi juga Pak Aceh sudah hadir, baru katanya, baru kemarin jam 10 diberitahu. Malam. Tapi Ya. datangnya dari pagi tadi beliau ya? Datangnya baru tadi, dan tentunya nanti jabatannya apa, insya Allah Presiden terpilih yang akan menyampaikan. Kabarnya Gubernur Lemhanas itu benar nggak? Kita tunggu, kita belum tahu gitu ya. Kita tunggu. Calon wamen tadi ada dari PDIP nggak sih Pak Lodi? Calon wamen tadi ada dari PDIP nggak yang hadir? Saya tidak melihat itu, ya. Saya tidak melihat rekan-rekan dari PDIP hadir, ya. Tetapi intinya yang sudah disampaikan waktu kita, teman-teman tahu waktu di Kertanegara,
tadi hadir semua, termasuk Wapres terpilih hadir. Oke. Pak Gibran. Ada penambahan dari yang kemarin nggak datang, ini ada yang baru berarti ya di Wapres? Kelihatannya ada yang baru, itulah dinamika ya. Oke, Ya. berapa orang tadi yang baru? Kalau nggak salah ada 2 ya. Dua ya? Gitu. Pak, pembicaranya di siapa aja sih tadi Pak, pematerinya? Boleh di-spill dikit nggak Pak? Yang jelas pemateri utama adalah Pak Prabowo Subianto. Kemudian pemateri menurut saya tidak sebutkan satu persatu. Tetapi yang saya rasakan, saya dengar dan saya lihat, mereka sangat berkompeten dengan apa yang mereka sampaikan. Termasuk dari urusan komunikasi dengan media, itu apakah ada arahan bahwa nanti akan satu pintu akan ditentukan mana yang bicara ke media dan lain sebagainya? Oh tidak, tadi itu cerita strategi komunikasi ya, umum lah ya, belum ditentukan bagaimana bermain, siapa juru bicaranya, satu pintu atau lain sebagainya, belum. Tadi totalnya jadi berapa Pak materinya? Ya? Biro komunikasi mayoritas bukan pematerinya yang berasal dari... Ada, pokoknya keren lah, keren. Tadi ada berapa Pak? Hah? Apakah sesuai dengan jadwal sebelumnya atau tidak? Apanya? Materinya tadi ada total berapa Pak? Ya sama, ada ceritanya tentang geopolitik, komunikasi, media komunikasi dan teamwork global, artificial intelligence, terus bagaimana kita bekerja yang akan datang termasuk inovasi. Keren-keren. Oke, thank you. Makasih ya. Masih ada di belakang, masih ada di belakang. Sehat-sehat ya. Mas Amin. Ayo Mas. Bolak-balik aja nanya. Nih, udah menyentuh politik itu aja. Ya, pemirsa, kita masih mendapat visual terkini dari Hambalang. Tadi ada komentar dari Bima Arya dan sebelumnya juga ada Ludwig, para calon wakil menteri yang memang mendapati pembekalan hari ini di hari kedua dengan berbagai tema terkait geopolitik, ekonomi global, artificial intelligence, hingga bagaimana seni mengolah negara. Dan kita masih tersambung dengan visual terkini dari Hambalang. Terima kasih teman-teman media sudah menunggu ya. Yang pertama tadi di speech open speech Pak Prabowo. Yang pertama menekankan memang pentingnya kolaborasi kerjasama antar tim, khususnya elit politik untuk sebagai syarat mutlak menuju Indonesia maju, ya, menuju Indonesia sebagai negara, menuju negara superpower, kira-kira begitulah. Ya. Oke Mas, tadi kan Mas Gibran itu kan tampak keluar lebih dulu ya, di tengah itu ada keluar apa gitu Mas, meninggalkan yang pembekalan di dalam gitu Mas? Enggak, memang kan Pak Prabowo tadi sudah turun duluan, kemudian Mas Gibran menyusul gitu. Tapi penting saya sampaikan di sini, tadi Pak Prabowo menekankan bahwa saya buka catatan dulu nih, takut salah. Nggak apa-apa Mas. Yang pertama, Pak Prabowo menekankan komitmen beliau untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi di semua sektor yang telah dimulai oleh pemerintahan Presiden Jokowi sebagai syarat mutlak untuk Indonesia menuju great powers country, ya, menuju Indonesia sebagai great powers country. Tadi beliau menjelaskan tahapan-tahapan transformasi sebuah bangsa menuju bangsa yang maju dan pada akhirnya menuju great power countries itu. Yang kedua, beliau juga menekankan bagaimana tantangan-tantangan global, baik itu bidang pertahanan keamanan, baik itu kemajuan teknologi, baik itu di bidang ekonomi, beliau menjabarkan dengan sangat detail bagaimana kekuatan bangsa-bangsa yang lain, kekuatan dan kelemahan Indonesia, begitu ya, kekurangan Indonesia dan diperbandingkan dengan negara-negara yang lain, dan itu merupakan challenge untuk Indonesia, untuk pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan untuk tentunya yang tadi saya sampaikan untuk membawa Indonesia yang lebih baik.
Oke, tadi Mas Gibran juga memberikan arahan atau gimana, Mas? Atau Pak Prabowo? Mas Gibran mendengarkan arahan dari Pak Prabowo lah ya, kan ada Pak Presiden terpilih. Cukup ya? Kenapa? Materinya boleh di-spill nggak, Mas? Pematerinya satu tim sih ya, banyak. Salah satunya Pak mungkin yang memberikan Ada lain. Ada yang lain. Ini dianggap proses transisi pemerintahannya cukup mulus gitu. Menteri-menteri yang dipilih juga dekat dengan Pak Jokowi, ada yang juga bekas ininya Pak Jokowi gitu ya. Itu masih melihat apakah ini bisa langsung tancap gas untuk ke pemerintahan selanjutnya atau gimana, Pak? Insya Allah ya. Positifnya dari pemerintahan yang transisi seperti ini ya, dari pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, insya Allah tidak ada jeda waktu lagi setelah dilantik kabinet. Insya Allah nanti kita langsung kerja maksimal. Mas tadi Mas Gibran langsung meluncur berarti kemana, Mas? Ada lain, ada yang lain. Hah? merayakan ulang tahun Pak Prabowo di Kertanegara nggak malam ini, Mas? Ada yang cukup. Tanggal 21 katanya kan akan ada materi tambahan di Magelang ya. Nah itu materinya apa aja, kemudian juga apakah cuman menterinya, apa wamennya juga diajak semua, katanya kan untuk menyatukan chemistry ya. Mungkin nanti diumumkan lebih lanjut sama tim protokol kali ya, kalau jadwal-jadwal. Oke, cukup ya. Thank you, Mas Amin. Terima kasih.